Ya, baik. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan sebelumnya maaf kami dari kelas IK 13432. Presentasi ini disusun oleh kelompok Sisinga Mangaraja, yaitu Rahma Saleha, yang kedua saya sendiri Gusti Hermawan, yang ketiga Rohman, yang keempat Nur Wahid. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang 76 tahun usia proklamasi. Sudahkah kita merdeka seutuhnya? Bab 1, pendahuluan latar belakang. Perjuangan zaman dulu dan sekarang berbeda. Tidak lagi mengangkat senjata untuk meraih kemerdekaan. Untuk mencapai sesuatu tidak hanya butuh kerja keras, tapi dibutuhkan strategi dan pemikiran. Kemerdekaan mengajarkan kita rela melakukan apapun untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tak terasa sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Sebuah kata sakral yang penuh arti, sebuah kata yang mendapatkannya membutuhkan perjuangan yang sangat berat, berkorban tenaga, harta, bahkan jiwa. Merdeka tidak hanya bahwa negara kita tidak lagi dijajah. Merdeka bukan tubuh kita tak terpenjara, tetapi merdeka yang hakiki adalah apabila kita sebagai manusia bebas berkreasi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas berbuat apapun sesuai hati nurani, tanpa ada tekanan, tanpa ada ketakutan terhadap siapa atau apapun, baik secara fisik maupun mental. Merdeka artinya tak ada yang mampu menghalangi dan ditakutinya kecuali Tuhan semata. Dalam Islam terkenal dengan keagungan ajaran tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Merdeka secara hakiki inilah yang membuat tokoh-tokoh seperti Buaya Hamka, Nelson Mandela dan lain-lain semakin bertambah wibawanya, bahkan bisa menghasilkan karya-karya besar walaupun secara fisik mereka terpenjara. Merdeka secara hakiki ini pula lah yang membuat seorang Bilal, sahabat Rasulullah, tetap berkata esa, 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 walaupun secara fisik dia seorang budak dan ditekan dengan tekanan kekuasaan dan ancaman siksaan. Sekali lagi, jelaslah sudah bahwa merdeka bukan hanya berarti negara kita sudah tidak dijajah lagi atau tubuh bebas tak terkungkung di dalam penjara. Karena para pahlawan dan tokoh-tokoh disebutkan di atas membuktikan bahwa mereka lebih merdeka dibandingkan kebanyakan orang di zaman sekarang, walaupun mereka hidup di zaman penjajahan atau pernah hidup dalam kungkungan penjara. Bab 1, pendahuluan. Ini ada rumus masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah tentang 76 tahun usia proklamasi sudahkah kita merdeka ini sebagai berikut. Apakah arti kata merdeka? Bagaimana pandangan para pejuang tentang arti merdeka? Bagaimana pandangan generasi sekarang tentang arti merdeka? Sudahkah kita merdeka seutuhnya? Bab 1, pendahuluan, tujuan makalah. Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang 76 tahun usia proklamasi sudahkah kita merdeka seutuhnya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apa arti kata merdeka. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para pejuang tentang arti kata merdeka. Mengetahui bagaimana pandangan generasi muda tentang arti kata merdeka. Yang keempat, untuk mengetahui sudahkah kita merdeka saat ini. Bab 2, pembahasan. Bangsa Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Yang sebelumnya bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun dan beberapa tahun kemudian dijajah oleh Jepang. Tentunya kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan bangsa Indonesia, kemerdekaan diri atas penjajahan, karena namanya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu, sudahkah kita benar-benar merdeka? Dalam membahasnya refleksi 76 tahun kemerdekaan Indonesia, diperlukan adanya indikator negara yang pantas, baik yang sifatnya merdeka dari ketergantungan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dalam akses keadilan, bahkan merdeka dalam melakukan HAM.
Jika terbukti mengalami kemunduran, refleksi untuk memaknai kemerdekaan sudah saatnya untuk introspeksi diri dalam proses pendewasaan. Selanjutnya mempresentasikan ini saya lanjutkan ke saudari Leha. Baik, terima kasih Gusti. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan dan perjuangan bersama para pahlawan, tokoh masyarakat, dan segenap rakyat tanah air. Mereka adalah orang-orang yang rela berkorban dan berjuang dengan jiwa dan raga, bahkan dengan segala hal yang mereka miliki hanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka memerdekakan diri untuk berjuang menempuh cita-cita menghapuskan penjajahan dari negara tercinta ini selama-lamanya sampai titik darah penghabisan. Mohon maaf, ini suara TV-nya siapa ya? Nanti kecilin TV-nya nanti. Ya maaf Pak, sudah Pak. Sudah. Baik, saya lanjutkan lagi. Dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan, kesengsaraan, dan penguasaan bangsa asing. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat menuju pintu gerbang masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Selanjutnya, merdeka bukan berarti perjuangan telah usai. Justru merupakan sebuah awal perjuangan rakyat untuk melanjutkan dan mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat harus terus berjuang untuk dapat memakmurkan kehidupannya. Sekalipun sudah menjadi bangsa yang merdeka, tetapi ternyata tidak semua rakyatnya telah benar-benar merasakan kemerdekaan itu. Sebagai akibat dari keterbatasan dan kelemahannya, bisa saja sebagian masih terjajah oleh berbagai hal negatif di dalam diri. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka dari penjajahan atas bangsa lain ditandai dengan dibacakannya naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi DRS Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi, berikut naskah proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang penting mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Memerdekakan diri sebenarnya tidak selalu mudah dan segera berhasil. Apalagi yang disebutkan kemerdekaan itu bersifat menyeluruh, yaitu kemerdekaan lahir maupun batinnya. Penjajahan terhadap diri sendiri tidak saja datang dari luar, melainkan bisa datang dari dalam dirinya, dan itu lebih berbahaya. Perasaan rendah diri, iri hati, merasa diri paling tinggi, dan merendahkan orang lain, dan sebagainya. Semua itu adalah penjajah yang seharusnya dilawan dan dihilangkan. Maka pantas Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kalian datang dengan sebaik-baik kedatangan. Kalian datang dari jihad kecil menuju jihad besar. Mereka bertanya, apakah jihad besar itu? Beliau bersabda, mujahadahnya seorang hamba terhadap hawa nafsunya. HR Al-Baihaqi. Berperang melawan musuh seluruhnya adalah kebaikan. Kita bisa membuat segala upaya untuk memenangkan dalam pertempuran, karena memang musuh jelaslah kelihatan, tetapi melawan hawa nafsu tidaklah segampang apa yang kita pikirkan. Butuh kesabaran dan keimanan yang matang agar kita bisa menang dalam pertempuran melawan musuh yang jelas tak kelihatan. Maka di era sekarang ini, untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, banyaklah cara. Tak perlu mencari bambu runcing jadi senjata. Maaf Gusti, slide-nya keganti. Iya.
Oke, saya lanjutkan. Tak perlu mencari bambu runcing jadi senjata buat menusuk penjajah. Sekarang ini perlunya kemampuan diri untuk mengasah dan menggali potensi diri. Kemampuan ini akan melahirkan anak-anak muda yang mandiri dan menjadi harapan bangsa ini, sehingga mampu membentengi dari arus derasnya ideologi-ideologi yang dapat mengancam bangsa ini. Karena berkat kita menjadi bangsa yang merdeka, bersama-sama selalu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Jangan sampai pecah, menjaga persatuan dan kesatuan. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan perbedaan, mengingat Indonesia merupakan negara beragam baik suku, ras, atau agama. Terpenting, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berprestasi untuk bangsa dan negara. Bab 2, penutup, kesimpulan. Banyak cerita sejarah tentang pengorbanan para pejuang kita yang mengorbankan semua yang dimilikinya untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Merdeka, merdeka, karena tubuh dan pikiran mereka bebas, tak mau dipengaruhi oleh kekuasaan, penjajah maupun pihak kerajaan, antek penjajah pada waktu itu. Tak terpengaruh tekanan materi, mereka rela melepaskan kenyamanan. Mereka tak terpengaruh tekanan psikologis diri, keperluan hidup tenang bersama keluarga, namun memilih untuk gerilya. Merdeka tidak hanya bahwa negara kita tidak lagi dijajah. Merdeka bukan tubuh kita tak terpenjara, tetapi merdeka yang hakiki adalah apabila kita sebagai manusia bebas berkreasi, bebas mengeluarkan pendapat, bebas berbuat apapun sesuai hati nurani tanpa ada tekanan, tanpa ada ketakutan terhadap siapa atau apapun baik secara fisik maupun mental. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, kelompok Sisinga Mangaraja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Nama, kelompok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari Antri PSA ini perwakilan dari kelompok di Penogoro. Ya, Monggo. Mau nanya, tadi ada kata-kata yang saya agak gimana ya? Itu kata-katanya gimana? Maksudnya sebelum merdeka, dalam masa penjajahan itu lebih merdeka daripada zaman sekarang. Maksudnya apa ya? Gimana, Mas Bang? Yang kayaknya yang kedua dah. Yang kedua atau ketiga dah. Slide yang kedua atau ketiga saya lupa. Yang ini Bang. Yang mana, Bang? Sebelumnya kayaknya nih. Sebelumnya. Enggak ada. Sebelumnya judulnya kali ya? Bukan. Ini. Enggak, di situ tadi ada kata-kata ini lebih merdeka daripada zaman sekarang gitu. Oh, tadi yang dibacain sama Gusti. Iya, benar. Yang benar ya. Yang benar ya. Bahwa mereka Ini. lebih merdeka. Jadi maksud pertanyaannya gimana, Bang? Jadi ulang nggak? Jadi Maksudnya kok pertanyaan. bisa lebih merdeka daripada zaman sekarang gitu. Ada tuh mereka tuh masih dijajah gitu. Ya gitu aja. Oke, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok Dewi Sartika. Tadi tanya sekalipun bangsa sudah merdeka,
akan tetapi rakyatnya tidak semua merasakan kemerdekaan itu ya. Nah, aku mau nanya, pengaruh rakyat pengaruh sebagian rakyat tidak merdeka itu seperti apa sih? Maksudnya dari tidak merasakan semua kemerdekaan itu seperti apa rakyat? Oh, maksudnya sebagian rakyat ada beberapa yang tidak merasa merdeka itu kenapa gitu? Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi, satu lagi? Boleh saya? Ayo sweet dulu. Kalau ada dua sweet dulu. Boleh nanya? Boleh. Kami monggo. Siapa nih? Saya Gustian atau saya nih? Ya siapa dulu nih? Terserah. Mau sweet boleh. Terserah suhu Saja, deh. Agus saja. Suhu aja suhu. Silakan Agus. Biar aktif Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustianto, saya kelompoknya dari Pak Fahmi. Saya ingin menanyakan. Nama kelompoknya apa ya? Ya? Di Ponegoro. Oh, Ponegoro, Nama sorry. grupnya. Ponegoro, sorry. Ya, di Ponegoro. Di Ponegoro. Thank you. Ya, baik. Saya mau bertanya, perbedaan penjajahan zaman sekarang sama zaman dulu apa sih? Oke, Itu aja. sebentar saya catat dulu soalnya manual. Oke. Terima kasih Agus atas pertanyaannya. Sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3. Silakan Pak. Wah. Perbedaan Oh, itu penjajahan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau menurut saya, penjajahan zaman dulu itu emang terlihat nyata. Kita bisa untuk melawannya, kayak misalkan Belanda, Portugis. Kalau zaman sekarang, kita dijajah oleh ekonomi. Jadi sulit untuk melawannya, jadi susah. Jadi perbedaannya yaitu nyata dan tidak nyata. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ribet ya, heran sih. Makasih Pak Rohman sudah bantu untuk jawab pertanyaan dari Agus. Pertanyaan dari Bang Fai kayak deh. Loha. Ya, Kenapa, Ti? Yang dua lagi belum dijawab. Pak Roman coba. kan Ya. yang nomor 3 tadi kan udah dijawab Itu sama lagi Pak dicari. Rohman. Oke. Oh, lagi dicari, sabar. Pertanyaan siapa nih tadi? Yang pertama tadi Nanti- yang dijawab itu bukannya pertanyaan Bang Ahmad Rifai ya? Tadi Pak Perbedaan. Rohman katanya jawab pertanyaannya Perbedaan Agus. kemerdekaan yang dulu sama sekarang. Nomor 3 Leha. Iya, nomor itu 3. nomor 3. Yang Agus dijawab Yanto, pertanyaannya oke. Agus, Gusti. Yang Oke. belum dijawab itu pertanyaan dari Bang Rifai sama Dewi Sartika. Yang grup Dewi Sartika. Izin menjawab lagi untuk pertanyaan nomor 2. Pak Rohman, silakan. Pengaruh sebagian rakyat tidak merdeka, kalau menurut saya itu kemungkinan rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, jadi terbelenggu oleh
ekonomi, kita juga terjajah oleh ekonomi. Jadi kenapa di situ dituliskan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak merdeka? Itu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Rohman, saya mau menambahkan kalau saya pribadi mungkin Silakan Leha. untuk kenapa sebagian rakyat ada yang tidak merasa merdeka, melihat beberapa postingan-postingan seperti di Instagram ataupun sosial media lainnya yang pernah saya lihat sebelumnya, ada ya beberapa masyarakat yang sedang menyuarakan pendapat atau menyampaikan kritik kepada pemerintahan, tetapi mungkin dari pemerintah sendiri tidak menerima. Dan ada juga yang misalkan melalui sosmed tidak merasa bebas karena ada undang-undang ITE itu. Jadi kan sempat sampai banyak masalah gitu ya, mau dikasuskan gitu. Jadi mungkin itulah salah satu contoh kenapa sebagian rakyat tidak merasa merdeka, karena mereka tidak bisa menyampaikan pendapat, mungkin takut dengan hukum atau dengan pemerintah gitu loh. Jadi kalau pendapat saya pribadi, terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari grup Dewi Sartika. Sudah terjawab semuanya ya? Belum? Dari pertanyaan yang ada tadi? Tinggal satu Pak. Oh, belum terjawab. lagi. Pertanyaannya Dari Mas yang nomor ya? 1. Silakan Gusti. Dari Ahmad Rifai. Oh, perbedaan penjajahan. Bahasa udah tadi. Bukan Pak, tadi apa ya yang pertama tuh? Itu tadi yang dijawab Pak Rohman. Ya. Zaman dulu lebih merdeka dari zaman Pak, sekarang. Daripada gitu kan? sekarang. Iya, kata-katanya. Betul Pak Rahman. Silakan Gusti. Ini wakilin aja Pak Rohman. Mohon dibantu Pak untuk menjawab. Gusti, Ya. Kalau Pak Gimana? Rohman tuh mau jawab. Enggak, orang mohon dibantu sama Bapak. Oh. Rahma mungkin. Duh, kuping gue keringetan. Oke, baik ya, sekedar nambahin aja ya. Jadi begini, baik Pak. orang dijajah itu tidak ada yang enak, ya. Orang tidak merdeka itu tidak enak. Makanya yang namanya segala bentuk penjajahan, perbudakan, apa di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebutkan, ya. Segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, ya kan? Jadi dimanapun itu, mau di Afrika, di Asia, di Eropa, di Australia, ya, yang namanya bentuk penjajahan itu tidak enak, ya. Itu pertama. Nah, kemudian yang harus dipahami oleh sahabat semua, ya, sekarang pun negara yang menjajah itu ada. Negara menjajah satu negara, seperti kasus Amerika menginvasi Irak misalnya, dengan tuduhan
senjata kimia. Toh terbukti pada akhirnya apa? Mana tidak ada senjata kimia. Ya, itu hanya rekayasa George Bush saja kan. Ya, bahkan kalangan tentara mereka justru protes pada Bush, ya, bahwa Bush berbohong, ya, katanya Irak menggunakan senjata kimia. Ya. Termasuk juga yang terjadi di Mesir, ya, kudeta presiden yang sah karena ada campur tangan kekuatan asing. Sama dengan kita. Kalau istilahnya Pak Gatot Nurmantio, ya, mantan Panglima TNI dulu, beliau bilang apa? Proxy war. Ya. Jadi proxy war ini adalah bentuk penjajahan, ya, di mana orang yang dijajah atau bangsa yang dijajah dia tidak merasa bahwa dia sedang dijajah. Ya. Jadi negara yang menjajah ada, ya, ada dua kekuatan besar saat ini yang mereka sangat berkepentingan kepada Indonesia, yaitu Amerika dan Cina. Ya, itu jangan salah, kita tidak bisa menutup mata itu, ya. Jadi ada dua kekuatan negara besar yang mereka juga secara internasional bersaing, ya. Karena dulu waktu era Perang Dingin itu kekuatannya adalah Amerika dan Uni Soviet. Tapi 91 Uni Soviet bubar, ya, dari negara kesatuan namanya Uni Soviet terpecah belah menjadi 53 negara bagian. Ya, termasuk yang terbesar sekarang adalah jadi Rusia, ya. Jadi ada Rusia, ada Chechnya, ada Uzbekistan, ada Azerbaijan, ada Ukraina. Itu dulu awalnya satu, tahun 90-an, sebelum 90 itu mereka satu negara, ya, namanya Uni Soviet. Kekuatan inilah yang mampu menyaingi kekuatan Amerika, ya, dua bersaing itu, kekuatan timur dan kekuatan barat, ya. Nah, tapi seiring dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 90-91 itu, ya, eranya Presiden Mikhail Gorbachev, ya, dengan perestroikanya. Ya, jadi kalau Anda suka dengar lagunya Scorpion itu, The Wind of Change, ya, itu inspirasinya dari situ. Ya, kebijakan Gorbachev, ya, yang pada akhirnya justru membuat Uni Soviet, ya, jadi menjadi negara-negara kecil, ya, negara-negara bagian terpisah. Ya. Nah, ketika Uni Soviet kekuatannya sudah lemah, muncul kekuatan Cina, ya, baik secara ekonomi, politik, militer, ya, itu persaingan luar biasa antara Amerika dan Cina, termasuk Indonesia. Indonesia ini menjadi lahan empuk persaingan kekuatan Amerika dan Cina. Nah, alat yang digunakan untuk menguasai kita ini adalah, ya, dengan menggunakan kekuatan ekonomi. Ya, jadi bukan ekonominya yang menjajah, tapi ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk menjajah. Nah, negara penjajahnya ada, yaitu Amerika dan Cina, dua kekuatan besar ini. Ya, makanya oleh Pak Gatot dibilang proxy war, ya, karena tidak lagi menggunakan senjata. Ya. Apa yang kekuatan yang digunakan, ya, teknologi, budaya, culture, ya, pengaruh, termasuk bahkan kekuatan ideologi, ya. Kita tahu bahwa pemerintah kita sekarang ini kan porosnya sangat dekat dengan poros Beijing, gitu, ya. Dan sama dengan eranya Bung Karno dulu, ya. Bung Karno itu sangat dekat dengan Pyongyang, ya, Cina, kan, ya. Sekarang Beijing itu katanya. Jadi memang sekalipun kita pernah menganut negara non-blok, ya, KTT Asia, ya, bahwa Indonesia ini adalah negara non-blok dan ada beberapa negara lain yang tergabung di negara non-blok. Nah, sekarang persoalannya tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa saya non-blok, ya, karena ada dua kekuatan besar yang mereka punya kepentingan terhadap Indonesia. Ya, diantaranya adalah faktor kekayaan alam, ya. Nah, makanya mereka berusaha untuk terus main gimana caranya, ya, boleh katakan mengobok-ngobok Indonesia lah, ya. Sama seperti dulu Palestina, ya, dibagi-bagi ibarat kue, gitu, ya, ketika Palestina kalah perang, ya, Arab kalah perang, ya. Nah, Indonesia pun nggak menutup kemungkinan, ya, keprediksinya banyak, Anda bisa lihat di YouTube, gitu, prediksi akan terjadi perang dunia ketiga. Siapa yang berperang? Ya, kekuatan Cina, bisa kekuatan Amerika dengan sekutunya, Cina dengan sekutunya. Siapa yang jadi korban? Kita, Indonesia. Ya, lihat anggaran militer yang ada di sekitar Indonesia. Ya, bahkan disinyalir pangkalan militer itu ada di Kalimantan, ya, di Christmas Island, Australia, ya, di Filipina. Nah,
Untuk apa ada pangkalan-pangkalan militer Cina? Untuk apa ada pangkalan-pangkalan militer Amerika? Ya itulah. Ya, orang sudah bisa prediksi perang dunia ketiga nggak lama lagi. Ya, ketika persaingan itu semakin mengemuka, ya, jadi nanti bukan lagi ekonomi, ya, perang ekonomi, perang barang, produk, ya bisa saja juga akan memicu terjadinya perang fisik. Ya, dengan adanya pangkalan-pangkalan militer tadi gitu. Ya, nah ini yang harus sahabat sekalian cermati ya, bagaimana kondisi laut Cina Selatan ya, Natuna dan sekitarnya ya. Jadi apa namanya ya, Indonesia ini apa, negara kaya gitu. Makanya wajar kalau negara-negara adik kuasa, negara-negara besar itu mereka punya kepentingan di sini ya. Amerika dengan Freeport-nya misalnya ya, dengan Newmont-nya, Cina dengan Chinook-nya ya, mengeksplorasi minyak, bahkan mereka masuk dengan mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia, bahkan sampai level buruh sekalipun. Ini kan berarti ada apa gerangan? Nah, ini yang kita khawatirkan betul, ya. Nah itu ya. Jadi bahasanya Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima, proxy war, ya. Perang yang dimana orang yang diperangi nggak tahu, nggak sadar. Perang halus lah, ya. Perang tersembunyi, ya. Nah, termasuk tadi alat untuk gebuknya apa? Ekonomi, dikasih utang terus. Nah, ketika kita nggak mampu bayar utang, pulau umum buat saya, ya kan? Ya bisa begitu, ya. Apa namanya? Dan ini sudah di depan mata gitu, ya. Jadi banyak proyek-proyek mangkrak, ya. Break even point-nya kita nggak tahu kapan kembali modal misalnya. Ya, kereta api cepat saja itu sampai kiamat ada, pakar ekonomi bilang sampai hari kiamat nggak akan tertutupi biayanya. Sampai sebegitunya gitu pengamat ekonomi Pak Faisal Basri. Ya. Jadi itu yang kita khawatirkan. Ya, Indonesia ini numpuk utang, nggak mampu bayar, taruhannya apa? Wilayah. Mau kita mau kemana lagi ya. Jadi memang ada kekuatan-kekuatan besar yang berkepentingan dengan negara kita ya. Jadi apa namanya ya Pak Prabowo selaku Menhan sudah mengantisipasi lah, misalnya dengan dibentuknya ya Komando Pasukan Cadangan Strategis misalnya, Komcat ya. Itu apa? Tentu kan bukan tanpa alasan gitu. Harus dibentuknya pasukan ya Komando Cadangan Strategis misalnya. Ya, beliau pesan pesawat tempur tidak lagi dari Cina, ya, tapi beliau pesan dari Amerika misalnya. Ada apa gitu, ya. Nah, ini yang harus kawan-kawan sahabat sekalian cermati. Ya. Karena prediksinya sudah matang gitu kesannya ya, bahwa akan ada perang dunia ketiga ya, di mana salah satu di antara yang menjadi target rebutan itu adalah Indonesia ya, antara kekuatan Cina dan kekuatan Amerika ya. Jadi demikian ya. Jadi penjajahan itu apapun bentuknya tidak enak, tidak nyaman. Ya, kita akan tersiksa kalau kita dijajah ya. Jadi satu sisi kita sudah merdeka, tapi hakikat kemerdekaan itu yang belum kita raih. Merdeka sudah, tapi meraih hakikat manusia merdeka ini yang belum. Itu faktanya apa? Indikatornya apa? Utang yang semakin bertambah, ya kan? Ketergantungan impor, ya. Padahal dulu kampanyenya tidak akan ya mengimpor. Akan sampai garam sekalipun kita harus impor. Padahal Indonesia ini negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ya kan aneh. Yang kasihan petani ya petani garam, karena ada garam masuk dari luar ya, garam mereka nggak laku, siapa mau beli? Itu fakta ya, ini realitas ya. Makanya banyak yang memang kalau dibilang kaitan tadi dengan istilah paradoks, ya itulah paradoks ya. Kalau bahasanya Terelie ya, ada mungkin baca novelnya Terelie ya, apa dia tulis, negeri para berdebah, kritik sosial yang luar biasa dari Terelie ya. Karena itu kenyataan ya. Baik, saya kira itu ya. Jadi terima kasih untuk kelompok
Pak, sama-sama. Iya. Izin Pak, izin. Iya. Baik. Ini nama-nama kelompoknya ini ya Pak, nama-nama pahlawan kan ya Pak? Iya, betul. Iya, Oh iya sudah di-plotting. Iya soalnya di chat ada yang manggil atau ada yang nanya itu nama kelompok kecebong Pak. Kecebong. Iya kelompok kecebong. Jadi makanya saya nanya nih kelompok pahlawan kan ya, bukan nama-nama hewan ya. Kelompok kecebong. Itu ada di chat Pak, di kolom chat tadi. Pak. Sarwo Edi Bowo. Pak, itu yang jenderal maksudnya masuknya ke AD. Kartini pahlawan nasional, Ahmad Yani pahlawan revolusi, ya. Takdir pahlawan integrasi. Iya. Mana yang kecebong? Kalau kecebong kan lagi ya. Pak, kecebong Itu ada di soalnya Pak, kelompok kecebong. Ya, istilah kecebong itu muncul setelah pertarungan antara Prabowo dengan Jokowi. Pak, itu ada yang tadi kelompok kecebong Pak, emang ada kelompok kecebong Pak? Tidak ada. Ya. Siapa sih ini? Oke ya, baik. Ini kita pengennya sih 5 kelompok yang maju malam ini, tapi sayang ini udah Ya, jam Bapak banyak 21 ini ya. Jadi yang baru sempat tampil kelompok Sarwoedi, kelompok Ahmad Yani, kelompok Kartini dan kelompoknya Sisinga Mangaraja, baru 4 kelompok ini ya. Ya, jadi saya bisa maklumi lah ya. Mudah-mudahan besok dari jam 1 sampai jam 5 ya. Ya, paling nggak bisa nambah lagi barangkali ya untuk bisa tampil 10 kelompok. Ya, karena kita kan ada 14 kelompok, baru tampil 4 kelompok ya. Gila. Baik, saya kira itu ya sahabat sekalian. Saya juga nggak bisa maksain harus 5 kelompok malam ini karena memang waktunya, durasinya juga sudah selesai ya. Baik, sekali lagi saya mengingatkan buat sahabat semua ya, Anda buka lagi di playbooknya itu di awal ya. Nah, jadi ada beberapa statement di dalam playbook itu ya, bahwa di antara bentuk penilaian PS dan PUAS nanti itu adalah terkait dengan resume ya, daftar catatan ketika diskusi atau presentasi berlangsung ya, baik oleh kelompok penyaji 2, maupun 3, oleh 4, objek 5. ya, artinya di luar kelompok penyaji. Jadi tetap masing-masing individu itu punya catatan ya. Jadi mungkin saat ini Anda catat dengan coret-coret ya, dengan pensil, dengan pulpen ya, tapi diharapkan nanti diketik rapi ya. Anda boleh satukan dengan makalah sebelumnya ya, atau Anda boleh kirim secara terpisah juga tidak masalah. Yang penting identitasnya lengkap ya, nama, kelompok, kelas ya. Oke, baik, sebelum kita closing ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan Mbak Dinda, silakan. Iya, Rahma Pak. Kan ini kan ada 14 kelompok Pak. Kalau seandainya besok dari jam 1 sampai jam 5 itu hanya 8 kelompok, sisanya bagaimana Pak? Ya, mau tidak mau harus tambah tuh. Saya nggak apa-apa, nggak dihitung dan tidak apa-apa, ini konsekuensi kita. Tambahan waktu gitu, maksudnya Ya, sampai kita, malam gitu kalau Pak. memang setuju dilanjut. Kasian dong Pak yang kelompok terakhir dong Pak. Gimana? Kelompok terakhir kasian dong Pak, nggak dapat waktunya dong Pak. Bukan tidak dapat waktu, kita tambah waktu ya. Ya misalkan kayak ada yang kerja nih Pak, kan ada yang piket. Jadi bagaimana Pak solusinya Pak? Ya, gimana ya? Saya juga karena durasinya plottingnya segitu jam. Kalau saran saya Pak, bagaimana kita duluin dulu untuk orang yang lagi kerja urgent Pak. Ya boleh sih kayak gitu. Ketimbang kayak tadi pada sibuk kerja juga, padahal kan yang benar-benar kerja kan tadi kawan saya nggak dikasih kesempatan, padahal dia benar-benar urgent Pak, dari Pak Lurah tugas langsung. Ya gitulah, boleh lah kalau gitu.
belain kawan gue nih, masalah kawan gue benar-benar kerja, bukan cuma teriak kerja doang. Kerjanya teriak kerja. Ya gitu. Ya mungkin nanti kan Ya, toleransi lah. Ini kan kawan gue kerja, perintah langsung dari atasan. Sedangkan kalian tuh nggak kerja, jangan ngomong kerja. ya kita juga kerja juga, Bre. Sama juga. Enggak, gue bukan ngomongin lu, Gus. Ada tadi ngomong kawan gue benar-benar kerja, malah teriak saya juga kerja, penting-penting kerja. Kalau lu nggak kerja nggak usah ngomong, kan bisa duluin, toleransi lah. Pak, nanti Kak, kalau misalkan buktinya dia beneran kerja gimana? Besok dia sama-sama kerja kan? Kerjanya besok apa hari ini? Apa waktu sekarang? Jadi kalau misalkan dia mau masuk shift hari ini gimana? Shift malam tuh nggak ada yang jam 9, shift malam tuh jam 7 jam Kok nggak ada apa? jam 9? Ada aja dong, kakak jangan gitu dari tadi. Boleh Kayaknya dia unjukin jadi fotonya nggak? banget sih. Nah, sekarang gini aja, unjukin fotonya aja. Kawan gue bener-bener tugas dari atas. Ikutin aja udah. Repot banget. Jadi gini sahabat sekalian ya, tadi kan itu memang kenapa baru bisa tampil kelompok ya, ternyata kan memang durasinya rata-rata lebih ya, durasinya itu bisa 30 menit bahkan sampai ada yang 35-37 menit ya, itu salah satu faktor ya. Makanya saya berharap besok itu ya mudah-mudahan tidak ada kendala teknis ya, jadi durasinya itu bisa saja dikurangi misalnya 25 menit lah ya, 5 menit itu kan juga punya berharga gitu ya. Nah itu salah satu di antara solusi ya, mengurangi durasi itu yang pertama ya, maksimal 25 menit itu udah maksimal ya. Kemudian yang kedua, kalaupun sampai jam 16.40 ya, sebagaimana plotting dari kampus betul 16.40 ya, maka ya mau tidak mau kita tambah lagi durasinya sampai semua kelompok harus tampil, jadi tidak ada kelompok yang tidak tampil ya. Jadi ya, tidak ada kelompok yang tidak tampil. Kalaupun misalnya besok ada yang kerja atau apa ya, nanti akan ada alternatif lain tapi berlaku secara individu ya, tidak lagi berlaku secara kelompok ya. Nah ini harus diperhatikan oleh sahabat sekalian ya, solusi selalu ada ya, cuma kan memang kita boleh berencana, boleh merencanakan begini, plottingnya begini, tapi realitas di lapangan bisa saja berubah ya. Jadi sedapat mungkin juga kita nanti akan adaptasi ya. Jadi bukan berarti yang kalau begitu masih 3 kelompok, waktunya udah selesai, gak usah tampil ya, enggak juga ya. Tetap harus tampil ya dengan tentu saja berangkat dari kesepakatan bersama bahwa ya kita semua siap mendukung ya. Saya pun tidak jadi masalah ya, karena kan plottingnya hanya 5 sesi dari kampus ya kan, hitungannya begitu. Nah, kalaupun misalnya harus molor ya tidak jadi masalah gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu satu kerugian, tidak ya. Tapi yang pasti bahwa harapan saya semua, sahabat semua, kelompok semua ini bisa tampil ya. Jadi saya kira itu ya, untuk dipahami oleh sahabat sekalian, karena ya itulah plotting dan yang ada dari akademik bahwa kita untuk UTS ini dihitung hanya 5 sesi saja ya. Jadi kalau ditambah yang kemarin sama yang teori 4 sesi, UTS 5 sesi, UAS juga nanti 5 sesi, jadi total semua 14 sesi. Jadi hitungannya seperti itu ya. Jadi kalaupun waktu 5 sesi nanti belum semua kelompok tampil, ya kita sepakati untuk nambah waktu ya. Dan saya kira buat sahabat semua Anda tidak rugi ya. Anda tidak rugi kalau mau hitung untung rugi ya. Nah, dan ini juga bagian dari prinsip kebersamaan kita ya. Prinsip kebersamaan kita saling sharing gitu ya, berbagi ilmu ya, bagi wawasan, bagi pengalaman, saya kira itu jauh lebih penting ya. Oke ya,
Jadi begitu sahabat sekalian ya. Jadi terima kasih buat semuanya. Ya. Assalamualaikum Pak. Bentar. Wah, ada yang mau sampaikan? Ini sedikit dari Siapa nih, Fahmi atau Tarmizi nih? Iya, saya Pak. Tarmizi, silakan. Fahmi Pak. Oh, Perihal perpanjangan waktu. Ya, gimana tuh? Di Jumat depan atau bagaimana Pak? Oh, begitu. Iya. Jadi kalau hari Minggu ya kayaknya. Ya kita sepakatilah ya, kalaupun memang misalnya ada 2 atau 3 kelompok yang belum tampil, kita sepakat misalnya di Jumat depan, ya saya siap aja, nggak masalah. Ya, jadi saya kira gitu ya. Boleh, karena kan memang Jumat itu porsinya Pancasila dan PKN, ya saya kira tidak jadi masalah karena memang udah porsinya. Ya cuma memang kan begini. Jadi nanti setelah UTS, ya UTS selesai ini artinya semuanya sudah presentasi 14 kelompok. Saya akan mendelivery lagi tugas, ya. Jadi masih ada 3 pekerjaan yang harus dikerjakan oleh sahabat sekalian. Idealnya 4, ya. Idealnya 4 terus terang. Kalau saya mengacu kepada playbook itu idealnya 4, ya. Tapi nanti mungkin saya hanya kasih 3 saja, ya. 1 bahan presentasi untuk UAS, ya, dan ini berkenaan dengan materi PKM. Ya, jadi kalau Pancasila itu sampai di sini, ya, baru nanti kita nyambung, ya, dan Anda sahabat semua diberikan waktu kurang lebih 1 bulan, ya, atau 1,5 bulan untuk menyusun itu. Ya, jadi kan memang kita nggak ada perkuliahan kan sebetulnya, ya, karena polanya berubah, ya. Jadi untuk jeda waktu setelah UTS ke UAS itu kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan. Anda ngapain aja? Nah, ada 3 tugas. Ya, nanti saya akan delivery judulnya juga, materinya apa, ya. Dan itu berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya, kalau kemarin-kemarin berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Ya. Jadi nggak masalah ya, Mas Fahmi. Kalaupun memang kita sepakat hari Jumat depan misalnya, kalau memang besok belum semuanya bisa tampil, ya buat saya nggak ada masalah, ya. Tugas yang ya gimana? Itu untuk kelompok atau tugas yang Bapak berikan setelah UTS itu untuk menjelang UAS itu lain lagi atau untuk itu durasinya nanti 1 bulan lebih. Durasinya paling minim itu 1 bulan, ya. Ya, itu 1 bulan baru dipresentasikan, ya. Jadi kalau yang Jumat tambahan itu kalau sekiranya besok hari Sabtu ada kelompok yang belum sempat tampil, gitu loh. Ya kan, mau tidak mau harus tampil semua, gitu. Oke, jelas? Ya, Pak, dibikin list aja Pak. Jadi misalnya yang kerja siapa, terus kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok yang nggak kebagian di hari itu kagak nungguin lama Pak. Jadi besok yang maju siapa dulu nih, dibikin berurut gitu Pak. Nanti bapak yang atur lah. Yang nggak dapat hari besok gak usah masuk, nggak apa-apa dong kalau kayak gitu ceritanya. Nah, ya daripada nungguin terus lu kagak terima kayak tadi gimana? Dengan mempresentasikan kita harus tahu apa yang dipresentasikan. Ya daripada duluan yang kerja mending kayak gitu loh diatur. Jadinya udah besok atau Bang biasa yang udah selesai ngobrol makan aja udah ketemu biasa kayak gitu. Baik. Gini aja Pak. Kalau mengikuti 1 persatu ya susah. Ya namanya ya kita yang harus adaptif, berusaha menyesuaikan diri, ya. Tapi bukan berarti yang kerja itu dirugikan, tidak, ya. Anda tetap tidak dirugikan, ya. Artinya diberikan kesempatan, ya. Cuma itu tadi, ya. Saya juga nggak bisa pilih kasih misalnya begini tidak, ya. Saya harus berusaha untuk fair lah, ya. Semua kelompok tetap diberikan kesempatan untuk maju, gitu ya. Jadi kalaupun besok
besok misalnya, ya karena besok masih tersisa 10 kelompok, ya, sementara misalnya sampai jam 5 masih ada 2 atau 3 kelompok, ya kita harus sepakati. Nah, mau tidak mau nanti kalaupun memang jamnya lanjut kita nggak bisa, ya kita pakai hari Jumat depan. Ya. Nah, Jumat depan kita pakai misalnya untuk 3 kelompok tersisa. Nah, setelah itu Anda 1 bulan free lagi. 1 bulan free lagi itu dalam artian Anda mengerjakan bahan presentasi untuk UAS dan makalah kelompok 2. Jadi begitu ya, masih ada 3 lagi yang harus Anda kerjakan nanti setelah UTS ya, sampai nanti masuk ke UAS ya. Jadi memang plottingnya begitu ya. Ya, sesuai dengan arahan dari playbook ya, seperti itu prosesnya ya. Ini Pak, ini kan banyak nih ya Pak, ini kan protes masalah yang bagi kerja bagaimana nih Pak, harus list kah atau bagaimana? Ini menurut saya saran, yang kerja kalau misalkan kerja, udah inisiatif ke grup aja. Kalau misalkan membuat list yang kerja, buat list aja, nggak usah diributin, nggak usah dipermasalahkan. Itu yang pertama. Ini ya Pak, itu yang pertama. Jika ada yang kerja, yang inisiatif buat list di grup, siapa yang kerja di kelompok apa, nama kelompoknya apa, nama anak tersebut atau nama mahasiswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, emang kayak masalah untuk mahasiswa ini yang sudah kerja itu banyak banyak masalah, kayak kerja waktunya kepotong karena perkuliahan terus kerja juga gitu loh. Iya. Nah, ini kan banyak sekali dengerin dulu, jangan dibawa masalah kerja dan tidak kerja ya. Jadi ngatur, buset jangan duluin dosen namanya. Enggak, ya silakan kesempatan bicara dulu. Saya itu menyarankan saja Pak. Saya karena gini Pak, ini kan banyak sekali nih ya kan teman-teman semuanya yang kerja, waktunya juga ya kan, waktu ya kan Pak. Nah ya udah, kalau misalnya inisiatif aja nggak apa-apa. Pak Sarif juga udah mengiyakan kok siapa aja yang kerja, nanti untuk masalah waktu kita lanjutkan lagi di Kamis di Jumat depan, betul kan Pak? Baik. Nah, ya udah inisiatif saja. Itu nggak usah diributin deh, nggak usah proses deh. Udah list aja siapa yang kerja, nama kelompoknya siapa. Itu. Boleh, silakan Anda lihat di grup. Itu kan masih ada file, masih ada postingan yang pembagian kelompok, ya kan? Ya mudah-mudahan belum dihapus di WA grup sahabat masing-masing. Nah nanti ya seperti tadi sudah ada laporan, misalnya kelompok Teguh Umar, kompak kan semuanya nih orang-orang hebat nih, orang bekerja semua. Ya diinformasikan seperti itu saja, silakan. Ya misalnya kalau ada kelompok Soekarno, dari 4 atau 5 orang anggota kelompok itu, besok nih yang pas UTS yang kerja siapa, diinformasikan saja, dikasih keterangan belakang nama, ya. Biar nanti saya cari aktifnya. Ya, misalnya kalau memang mayoritas dari anggota kelompok itu bekerja, saya juga harus maksa, ya kan? Karena kerja dengan jiwa itu harus jalan. Nggak apa-apa Pak, kalau sekarang itu gak usah dilukis karena udah konsekuensi kita kan sudah sama aja. Paling Pak sarannya gini, kalau misalnya memang keberatan, biar cepat juga masih banyak ya kan. Nah dalam satu kelompok itu bikin pertanyaan itu nggak usah terlalu banyak. Kayak misalkan satu kelompok hanya 1 atau 2 pertanyaan aja. Ya bisa kita langsung ke kelompok lain aja gitu loh. Daripada ribut yang nggak kerja sama yang kerja kan jadi kayak ngebedain dulu. Oke lah kalau kata bapak ya bapak nggak bisa maksa kalau dalam satu kelompok itu orang bekerja semua. Berarti bapak akan memprioritaskan yang bagaimana yang memang dalam satu kelompok cuma 2 orang yang bekerja tapi kadernya nggak ada. Kan nggak adil dong. Oke ya. Kalau mau dibuatkan listnya, ya. Saya juga tidak perlu pakai list sih Pak, kalau pakai list nggak adil apa jatuhnya. Oh gitu. Karena sekarang gini kalau bikin list, kalau itu kan siapa duluan dong kalau
Regulasi awal ya. Kembali itu yang makanya kan saya sampaikan di awal, kenapa saya random saya kan nggak tahu siapa yang kerja, saya kerja dan kita klasifikasi seperti itu, dan kita klasifikasi seperti apa saja, hanya ngikut kayak plotting dari akademik itu loh UTS waktunya hari ini dengan UTS waktunya hari ini ya sudah, kita nggak punya hak merubah karena kita diikat oleh aturan lembaga gitu loh. Jadi kalau aturan lembaga satu revisi ya katakan. Iya. Jadi kembali ke konsep awal tadi ya, tetap random sampling ya. Jika besok misalnya tidak bisa hadir karena kerja ya, 1 atau 2 orang kelompok, Anda boleh japri deh ya, supaya nanti saya cari kompensasi pengganti ketidakhadiran saat UTS. Nah gitu aja, saya juga tetap akan sangat fleksibel gitu ya, bagi memang ya buat teman-teman yang kerja ya, karena juga walau bagaimanapun saya tetap mengapresiasi ya sahabat-sahabat yang kerja jalan, kuliahnya jalan, kan gitu ya. Jadi tetap kembali kebijakannya itu ya seperti itu ya, tadi kan ya saya apresiasi lah masukan-masukan dari sahabat semua, tapi kan tidak mungkin mengakomodir semua kan gitu ya. Nah, makanya saya cari jalan tengahnya ya. Jadi kembali kepada tadi bahwa tetap random sampling ya, siapa duluan siapa belakangan ya, saya juga tidak berkepentingan di situ ya, dan tidak ada istilahnya pendekatan personal atau apa, nggak ada ya. Siapa saya sebut kelompoknya ya, siap nggak siap harus siap kan gitu. Kalaupun nanti misalnya ada di antara sahabat anggota kelompok yang besok tidak hadir karena bekerja ya, konfirmasi japri, nanti saya akan cari alternatif untuk penilaiannya ya. Jadi saya kira gitu ya. Dan tetap saya hitung sebagai hadir ya, karena Anda mengerjakan kompensasi dari UTS ya. Ada tugas kompensasi lantaran tidak mengikuti UTS, itu tetap ada ya. Nah, kembali ke situ, saya kira mata kuliah lain pun punya prinsip begitu ya. Misalnya Anda pas UTS nggak bisa ikut nih ya, sakit atau karena kerja misalnya nggak bisa ditinggalkan, kan bisa susulan sebetulnya. Nah, Anda pun yang secara personal besok bekerja, ya saya beri kesempatan untuk susulan. Cuma formatnya tidak lagi dalam bentuk diskusi kelompok. Ya, jadi alternatif penggantinya itu ya tugas personal. Ya, jadi nilai UTS-nya kalau Anda kerjakan tugas personalnya ya masuk. Jadi begitu ya. Oke, jelas semuanya? Siap, jelas. Baik ya, baik. Ya. Jadi kita tetap sepakat besok jam 13 ya, udah siap. Nanti linknya juga saya share ya. Nah ini enaknya di Google Meet ya, kita bisa berjam-jam ini ya. Kalau di Zoom kan 40 putus, 60 putus gitu ya. Oke ya, baik. Terima kasih buat sahabat semua, dan terima kasih atensinya dan seriusan kesungguhannya, dan juga saling pengertiannya satu sama lain ya. Karena inilah yang mau kita bangun ya, artinya bahwa kita pengen maju bersama ya, berkembang bersama ya. Kita pengen sukses bersama-sama kan gitu ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita malam ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya baik, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Pak. Ketemu besok, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.